Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah pada siang menjelang sore yang berbahagia ini Allah masih berikan izin kepada kita, Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di dalam majelis yang sangat mulia ini. Kemudian salam salam juga selalu kita doakan dan selalu tercurahkan kepada ketakwaan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada al dan sahabat beliau sekalian yang saya muliakan dan yang kita muliakan bersama, orang tua kita, guru kita, ibu ketua, para pengurus, dan yang mulia para orang-orang tua saya, ibunda-ibunda saya, dan para jamaah seluruhnya dalam majelis pengajian Raudatul Jannah Kota Langsa yang hari ini masih sehat walafiat untuk melakukan menabur kebaikan di sana sini. Alhamdulillah pada kesempatan ini banyak momen yang perlu kita renungi, mulai daripada Rajab, Sya'ban, dan hingga ke depan kita menghadapi Ramadan. Maka dalam hal ini kalau kita melihat nisfu Sya'ban, mungkin lebih terkenal kepada malam Bara'ah, malam pergantian buku amal, dan banyak hadis-hadis yang sahih yang mengatakan bahwa ada beberapa golongan manusia yang tidak mendapatkan keampunan daripada Allah pada malam Bara'ah, yang insyaallah jatuh malam nisfu Sya'ban itu pada malam Jumat. Di antaranya adalah orang sihir, kemudian orang peramal, kemudian pemabuk, secara umum yang terakhir anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Ini menjadi problem. Jadi di antara yang sudah sering kita dengar tentang orang-orang yang tidak diampuni pada malam Bara'ah, di antaranya adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Berbicara masalah durhaka, sebenarnya ada tingkatan yang di bawah durhaka, belum sampai kepada durhaka, yang pada masalah itu Nabi sudah mengingatkan dengan keras kepada kita, jangan sampai kamu itu seperti itu. Di antaranya Nabi mengingatkan dalam sebuah hadis, man tarakal abdan du'aan lil walidan fa innahu yanqati'u anhu rizqu. Seseorang yang gak mau mendoakan orang tuanya lagi, fa innahu yanqati'u anhu rizqu, maka rizkinya itu akan diputuskan, dicabut berkah daripada rezeki anak tersebut. Pelajaran untuk kita yang pertama, untuk mengawali pengajian kita hari ini, kita yang hadir ke majelis, kita yang hadir dalam jamaah, ini sudah dikategorikan anak-anak yang soleh. Kenapa? Karena setidaknya nanti selepas pulang kita ada melakukan doa bersama. Karena doa adalah ad-du'a'u muqulul ibadah. Doa adalah otak daripada segala ibadah. Nabi mengatakan orang yang gak mau mendoakan orang tuanya lagi, minimalnya selepas sholat 5 waktu, maka rizkinya itu diputuskan, dicabut keberkahan. Jadi timbul masalah, kita hari ini jangan hanya sekedar pintar mengajari cucu, mengajari anak untuk membaca doa kepada orang tua. Coba baca Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku. Setidaknya kita hari ini harus berdoa kepada orang tua kita, apakah yang masih ada ataupun orang tua kita nggak ada lagi. Minimalnya
kita mengirimkan satu pahala bacaan Al-Fatihah saja. Maka dengan momentum ini kita sama-sama pasang niat untuk membaca Al-Fatihah, niatkan kepada kedua orang tua. Kalau seandainya orang tuanya masih ada, ya Allah dengan berkah Al-Fatihah ini mudahkanlah segala urusannya, berilah kesembuhan, kesehatan. Kalau seandainya orang tua kita tidak ada lagi, semoga Allah tempatkan di sisi yang layak dan menjadi amal ibadah tambahan kepada beliau. Ila hazihin niyah. Al-Fatihah. Warahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ketika kita mendengar bahwa anak yang durhaka termasuk golongan yang tidak mendapatkan keampunan daripada Allah pada malam Baraah, maka dengan momentum pengajian ini diikat kuat-kuat, diingat kuat-kuat. Seandainya apa kesalahan kita selama ini, maka ini harus mulai kita perbaiki. Karena di antara perkara-perkara yang harus kita siapkan dengan datangnya Ramadan adalah melakukan istihlal, minta maaf kepada orang yang pernah kita salahkan ataupun kepada orang yang bermusuhan. Jadi yang hakikatnya bukan di Idul Fitri, itu sebagai wisuda saja, tapi di awal kita melakukan istihlal, pulang dari sini ataupun ada orang yang selama ini bermusuhan, kita nggak baik, kita pernah salah sama dia, maka minta maaf. Mungkin kita akan mengatakan kalau sekedar meminta maaf itu rasanya sangat gampang, tidak sebanding dengan sakit hatiku di sini. Tidak sebanding dengan sakit hatiku di sini. Ya kalau kata mereka dalam lagu. Tapi perlu kita ketahui, memberi maaf itu lebih mulia daripada meminta maaf. Memberi maaf lebih mulia daripada meminta maaf. Ini yang pertama. Saya nggak kebayang pengajian hari ini di sini seperti ini. Kalau memang seperti ini, kita bawa lantunan zikir. Artinya lebih panjang lagi, lebih kopian lagi, seperti di Masjid Baitur Rahman di Perumnas minggu yang lalu untuk menyambut Nisfu Sya'ban. Saya nggak terbayang Ibu Ketua seperti ini, kirain pengajian siang seperti biasa 20, 25, 30 orang, rupanya 200 orang. Begitu semangatnya. Jadi insya Allah. Namun pelajaran hari ini, apa yang Ibu bisa petik terus, tidak kita buat satu rangkuman judul, namun saya sampaikan ini mungkin belum ada yang sampaikan mengenai tentang ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan, dalam tinjauan paham Ahlussunnah wal Jamaah, artinya dalam mazhab ketauhidan Asy'ari dan Maturidi, mengucap kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah tidak cukup membuat seorang itu bertauhid. Dengan mengucap kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah dalam paham mazhab Asy'ariyah, dalam mazhab tauhid kita, tidak cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat saja. Namun setidaknya orang itu harus melengkapi 5 syarat. Di antaranya adalah isbatul bari. Arti isbatul bari adalah menetapkan adanya Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama.
Jadi tidak cukup bagi kita yang malah sudah dari kecil, bahkan dari nenek moyang kita dulu hidup dari kalangan orang Islam, dilahirkan dari rahim orang Islam, cuman kita tidak ada upaya untuk belajar meyakini tentang isbatul bari, artinya menetapkan adanya Maha Pencipta. Sejauh mana keyakinan kita adanya Allah? Minimalnya ya seperti yang dijelaskan oleh para guru-guru kita, adanya alam sebagai bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama adalah isbatul bari, menetapkan adanya Maha Pencipta. Kemudian yang kedua, isbat wadaniyah, artinya supaya terlepas daripada syirik. Orang Mekah ketika itu bukan tak percaya kepada Tuhan, tapi kebanyakan daripada mereka menduakan Tuhan. Maka kenapa disebutkan isbatul wahdaniyah, menetapkan supaya terlepas daripada syirik? Karena para musyrikin Mekah, mereka mengatakan berhala-berhala itu ya Lata, ya Uzza, ya Lata, ya Uzza, ya Lata, ya Uzza. Sehingga dalam salat kita pun digunakan ketika tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah. Secara terjemahan bebas, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Ketika kita jabarkan tentang keyakinan kita kepada Tuhan, kita itu dilarang bertuhan kepada Tuhan yang dituhankan. Kita itu dilarang bertuhan kepada Tuhan yang dituhankan. Tapi mesti kita bertuhan kepada Tuhan yang sebenarnya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Patung itu Tuhan bagi orang yang beranggapan itu Tuhan. Api itu Tuhan bagi orang yang beranggapan api itu Tuhan. Namun larangan bagi kita, bahkan dilarang bagi kita bertuhan kepada Tuhan yang dituhankan. Namun kita mesti bertuhan kepada Tuhan yang sebenarnya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Nggih ya? Tentang kalimat la ilaha illallah. Sehingga disunatkan seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah, untuk mengesahkan Tuhan. Karena berhala-berhala yang ada di kota Mekah, mereka tunjuk, mereka sembah. Di antara nama berhala itu Lata dan Uzza. Jadi mereka tunjuk. Ketika kita meyakini bahwa wahdaniyahnya Allah, bahwa cuman Tuhan yang patut disembah, yaitu Allah, maka dalam salat itu disuruh begini, asyhadu an la ilaha illallah. Nggak boleh digoyang-goyangkan lagi dan nggak boleh diturun-turunkan lagi dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah mazhab Syafi'i. Jadi walaupun ada sebagian, maaf kalau tidak setuju, boleh nanti kita buka sesi pertanyaan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini dimakruhkan di dalam sholat. Karena tata cara, sebenarnya kalau kita paham, semua itu gampang, Bu. Termasuk kalau kita umpamanya ada kurap, maaf, ataupun panu, ataupun alergi setelah makan sesuatu, bisa kita katakan di sinikah gatalnya ataupun di paha. Kalau untuk menggaruk supaya tak batal sholat gampang, tapi harus ada ilmu. Di antaranya kembali kepada pelajaran fikih. Tadi agak tauhid sedikit. Ini masuk ke tastafi, tauhid, fikih dan tasawuf. Kalau dalam pelajaran fikih, perkara yang membatalkan sholat, yang belakang jelas, Bu ya? Jelas. Perkara yang membatalkan sholat adalah bergerak 3 kali berturut-turut. Bergerak yang mana? Bergerak anggota besar. Tidak terkecuali kecuali bergerak yang khafif, gerak yang ringan, termasuk jari. Maka kalau ada kita alergi ataupun kurap ataupun panu, maaf, mau garuk lagi sholat, tinggal kita taruh umpama seperti ini. Jadi jangan digoyang-goyangkan lagi telapak, jangan dinaik-naikkan turun. Kalau mau garuk pun di paha, taruh aja langsung. Baca bismillah, lagi baca apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tangan kanan sebelah sini, garuk. Jangan bergerak telapak tangan.
Kalau seperti ini sudah dikategorikan gerak yang berat. Gerak yang berat batal sholat. Kalau ini tidak masalah. Maka inilah pendapat bahwa perempuan yang halangan, yang junub, dalam pendapat itu dibolehkan potong kuku, walaupun hukumnya nanti nggak bagus, makruh. Tapi kalau jari dipotong lagi junub, lagi haid, jarinya nanti pas suci wajib dimandikan juga. Kalau kuku nggak perlu. Kenapa? Karena ini bagian yang khafif, yang ringan. Kalaupun dipotong dia akan tumbuh kembali. Kalau jari yang dipotong kira-kira tumbuh nggak? Nah, maka ini yang dimaksud di dalam agama, sama seperti sholat. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i ini dimakruhkan. Karena untuk asyhadu, ini maaf kalau ada berselisih pendapat, boleh ditanyakan nanti. Kita yang mengatakan mayoritas, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan dalam mengartikan ketauhidan itu, kalau kita pertama kecil-kecil, cara mengartikannya asyhadu an la ilaha illallah apa Bu? Aku bersaksi. Tapi kalau kita udah majelisnya udah lama Bu, udah ilmunya sedikit tinggi, cara menerjemahkan, cara memahami kalimat asyhadu an la ilaha illallah, jangan bersaksi lagi, tapi mutayakkan fi qalbi, meyakini dengan hati. Jadi ketika ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah, jadi jangan aku bersaksi, tapi aku yakini. Kenapa? Karena kalimat syahadah, bersaksi secara kebiasaan, digunakan pada sesuatu yang nampak kita lihat dengan mata. Kalimat syahadah, asyhadah, itu pada dasar kosakata bahasanya digunakan pada sesuatu yang nampak kita lihat dengan mata. Aku saksinya Pak, dia yang ngambil kemarin. Kamu betul ada lihat? Ada, pas kebetulan lewat. Nah, saya yang lihat kemarin bahwa dia yang ngambil. Kita nampak, kita lihat. Nah, sekarang kita nampak nggak melihat Allah? Kita yakini nggak Allah itu ada? Ada. Artinya syahadah di situ bermakna mutayakkan, dengan meyakini. Jadi kalau sholat disuruh hayatin, maka biar khusyuk. Disuruh resapi. Asyhadu an la ilaha illallah, itu yakini. Maka nggak akan, inilah salah satu cara supaya sholat kita khusyuk. Sehingga ulama sudah mengatur itu dari awal supaya khusyuk. Sampai kalau memang kamu lapar, waktunya masih luas, jangan sholat dulu, makan dulu. Sama seperti budaya puasa Bu. Ada rumah-rumah ataupun sebagian keluarga yang budaya berbuka puasanya cukup dengan risol ataupun cukup dengan kurma, pakai teh hangat, selesai. Artinya langsung sholat maghrib. Tapi ada budaya rumah berbuka puasa langsung dengan makan. Bahkan mungkin orang tua kita, saudara kita, bahkan suami kita, kalau buka puasa pakai kue nggak pas. Apalagi diajak buka puasa bersama, itu nggak mau dia, walaupun gratis. Karena kalau buka puasa bersama, airnya gelas kecil dikasih. Tapi kalau di rumah mungkin duduk di dapur, satu pacuk, tabur pacuk, jujib sepuas mungkin. Artinya yang ingin saya sampaikan bahwa sampai segitunya konteks agama mengajarkan supaya khusyuk. Nanti ketika itu naik level lagi. Maka Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita tata cara supaya salat kamu itu benar. Lakukan dua hal. Karena antara sah dengan antara dengan sah salat dengan fungsi salat beda Bu. Salat kita akan berfungsi, salat kita akan sah, ini beda. Setiap sah belum tentu berfungsi. Setiap berfungsi sudah tentu sah. Dan upaya untuk mensahkan sholat kita itu lebih gampang ketimbang memfungsikan sholat. Kalau sah sholat, sekedar cukup syarat dan rukun dah beres. Mungkin ibu dah paham. Mulai daripada berwudu, kan dari dulu kita belajar itu ya. Tutup aurat. Kemudian rukunnya apa? Mulai daripada niat.
membaca Al-Fatihah, rukuknya, sujudnya, okey lah. Ini jamaah dah alim-alim semua. Kalau awal kan kalau sujud itu kan nggak boleh kalau yang bapak-bapak pakai seperti ini. Kalau yang ibu-ibu, kalau jilbabnya yang keras-keras itu jangan sampai terlapik ini. Itu biasa ada yang nggak paham. Bukan nggak paham, tak tersengaja. Jadi pergi kalau di rumah mungkin dengan modal anduk kecil langsung ya, taruh di atas mukena kalau di rumah. Tapi kalau kita sholat dalam berpergi-pergian, secara otomatis tudung kita ini, jilbab kita ini nggak kita buka, langsung kita double dengan mukena. Jadi ada mukena yang tudungnya itu agak keras, panjang. Kalau kita sujud, terlapik dahi kita ini ke lantai, ini nggak sah sholat. Nah, mungkin itu sudah paham. Jadi sah sholat dengan fungsi sholat itu beda. Sah salat dengan fungsi salat beda. Sah salat cukup syarat dan rukun beres. Tapi belum tentu salat yang kita lakukan itu berfungsi. Apa fungsi salat? Inna salata tanha anil fahsya iwal mungkar. Kalau memang salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi dia yang rajin salat, bahkan dia yang maksiat, berarti salatnya nggak berfungsi. Jangan kita salahkan Al-Quran. Al-Quran sudah betul. Contohnya seperti ini. Kita masukin buat kue ini, sebentar lagi dah buat kue. Nah kan, nah, yang kue tunjuk terserah lah, apa kue tunjuk ataupun kue dia openkan. Kue itu akan berfungsi umpama kita buat bolu ataupun tapak bolu lah bisa kita katakan. Udah pakai tepung, udah ini, udah itu, baru berfungsi bolu itu kalau dimasukkan ke dalam oven akan jadi. Tapi kalau seandainya kue ataupun adonan yang sudah dimasukkan ke dalam cetak bolu kita masukkan ke kulkas, tepung itu bolu nggak akan jadi. Artinya nggak akan berfungsi. Jadi sekedar untuk sah sholat mungkin dikategorikan oke, tapi untuk berfungsi ini yang sulit. Maka di dalam hati kita ini ada yang namanya penyakit ataupun pencuri amal. Apa pencuri amal? Iri, dengki, hasud, ria. Ini pencuri amal. Ini 1,5 jam nanti insya Allah kita duduk di majelis ini. Ada yang nggak pulang. Mampir dululah ke rumah, makan dulu aja jambu nih, ngerujak kita. Dari jam 4 sampai jam 5 baru pulang. Ngomongin tuh orang. Habis amal. Artinya menjaga amal itu lebih sulit daripada mencari cari ilmu. Amal gampang kali, tinggal duduk diam menjaga. Yang mau tidurlah nggak apa-apa. Tepat datap keampunan, Bu. Ini kemarin saya di sini sampaikan dah 1 bulan yang lalu, bahwa kita hadir ke majelis ini upaya memohon ampun kepada Allah. Jadi singkatnya Nabi mengatakan begini dalam hadis-hadis yang sahih, siapa saja yang hadir dalam majelis ilmu akan mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja itu? Siapa saja yang menghadiri majelis ilmu akan mendapatkan keampunan daripada Allah. Jadi dalam riwayat itu kita lihat dalam kitab-kitab hadis, ada malaikat yang komplain, bahasa kita nggak setuju. Ya Allah, yang di pojok sana, bukan pojok sini ya, yang jangan salah paham. Jadi diceritakan dalam riwayat itu, ya Allah, yang di pojok sana itu kenapa engkau ampuni? Dia itu nggak ada rencana ngaji tuh, cuman kawannya udah habis pergi kemari semua, ataupun di pengajian ada kue. Di sini entah ada entah enggak hari ini ya. Umpamanya di antara jamaah itu ada yang cari kue. Alah, ngapain lah ini lagi nggak makan nasi, lagi diet kan, makan kue aja. Jadi nggak perlu beli, di pengajian ada kue. Jadi kita ke pengajian aja makan kuenya. Memang nggak pasang niat untuk mengaji dari awal. Dia rencana mau cari kue. Allah jawab, la yasqa bihim jalisum. Wahai malaikat, nggak perlu komplain. Itu juga orang-orang yang aku cintai. Yang penting hadir dulu kemari. Walaupun sampai kemari tidur, tetap mendapatkan keampunan. Ini sulit nih di mana-mana, Bu. Saya kalau di Langsani di mana-mana saya sampaikan. Yang penting hadir dulu. Ada jamaah ibu-ibu milenial, ibu-ibu muda yang di perumahan. Ustaz, kami malas gabung sama emak-emak. Habis itu kami belum mendapatkan hidayah. Hidayah itu di teras rumah nggak akan dapat. Kalau duduk siang-siang gini di teras rumah nggak akan nyampe Bang Hidayat, Bang Dayat nyampe.
Begitulah kira-kira. Paham ya? Oke ya, paham ya? Nah, ini yang pertama tadi. Imam Al-Ghazali mengatakan dua hal tadi supaya salat kamu itu bisa khusyuk. Yang pertama, kenali dan pahami siapa yang kau sembah, yaitu dengan meyakini Tuhan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajib belajar ilmu tauhid. Ya, ini konteks hari ini lebih kepada tauhid, ini lebih masjid. Yang kedua, pahami apa yang kita baca supaya khusyuk. Ini ada dua versi, Bu, jangan salah paham. Ustadz, kami jangankan memahami apa yang kami baca, bacaan aja belum beres, kan begitu. Nah, maka bagi orang tersebut yang diwajibkan adalah membetulkan bacaannya. Maka dalam Ramadan tuh ambil waktu khusus, karena kita bukan semata-mata dianjurkan tahsin Quran semata-mata, tapi majelis ilmu fikriyah kita ini, keilmuan kita tentang Ramadan, membaca Al-Fatihah. Jangan sampai terbolak-balik lah, wala antum abiduna ma'abud, ataupun wa ma ana minal muslimin wa ana minal musyrikin. Jangan sampai seperti itu. Jadi bagi kesimpulannya, cara yang kedua, pahami yang kita baca. Bagi kita, jangankan memahami, bacaan belum beres, maka bagi orang itu bacaan yang diutamakan. Sehingga waktu tarawih cari imam yang nyaman. Dan kita nggak boleh berhusnudzan kepada imam. Yang penting sah aja, saya udah beres. Yang jam berepet, kita lagi sholat, karena berepet, imamnya kelamaan, cari yang tempat nyaman aja. Jangan dosa. Karena dia berversi-versi itu. Termasuk membaca Qul huwallahu ahad kan lebih cepat di rakaat yang kedua, Bu. Nah, ini jangan salah. Karena dalam ini dah campur-campur, nggak apa-apa, Bu ya. Pertanyaan disediakan terus. Karena ini pun pertama ya, biar kenal nanti saya pernah. Dah. Jadi dalam tarawih itu, pertama ayat yang afdal dibaca adalah ketentuannya ayat yang tam, artinya ayat yang sempurna. Lebih bagus membaca Qul huwallahu ahad sampai selesai ketimbang membaca ayat lain di penggalan-penggalannya saja nggak selesai. Maka tata cara yang pertama itu, kalau di Al-Quran ada namanya ain. Kalau tadarus kita, tahsin Quran kita, coba baca satu-satu in, ada nggak? Ada. In itu kan singkatan daripada rakaat. Jadi ada kala dulu dan banyak para ulama melakukan satu rakaat satu ain baca Al-Qur'annya, sehingga banyak yang khatam Quran. Dan cara yang paling afdal mengkhatamkan Al-Quran dalam sholat. Ustaz, kami nggak hafid, Ustaz, hafuz yang ada. Bukan hafiz tapi hafuz. Nah, kalau kita yang tua-tua, ada saya sampaikan ke jamaah, sediakan Quran besar tuh waktu tasbih, jadi bisa melihat. Jadi jangan mainnya selalu itu saja. Inna ataina dari dulu, juhur inna ataina, asar inna ataina, maghrib inna ataina. Jangan sampai itu. Nah, Ustaz nggak bisa hafal, saya memang dah banyak kali problem ini. Gorden belum ganti, ini dah mau lebaran kan, terpikir macam-macam lah. Nah, jadi jangan disuruh hafal ini hafal itu. Jadi yang penting ya beli Quran besar itu kan bisa. Jadi memang fadilah main kulhu selalu luar biasa, Bu. Sama seperti mengkhatam Al-Quran sepertiga. Maka ada tarawih itu ditetapkan oleh para ulama itu baca rakaat yang pertama Al-Hakumut Takasur kan. Nah, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Nanti rakaat ketiga Wal Asri. Nah, ini menimbang karena untuk lebih mudah, lebih tarawih itu sunnah. Dah dua cara yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali supaya sholat kita ini menuju kepada kebenaran. Kemudian yang ketiga tadi tentang ketauhidan, menetapkan bahwa Allah Ta'ala itu bukan jauhar, bentuk. Jadi jangan terbayang Allah ini bentuknya begini, nggak boleh. Allah Ta'ala begitu. Nah, yang ketiga. Kemudian yang keempat, menetapkan selain Allah dasarnya tidak ada. Yang ada cuma Allah. Allah tidak berpermulaan dan tidak keakhiran. Jadi menetapkan selain daripada Allah dasarnya tidak
Ada. Kita ada tanggal lahir, Bu. Kita ada tanggal lahir. Jadi kita meyakini bahwa selain daripada Allah, ada diawali dengan masa tiada. Kemudian yang kelima, segala sesuatu hari ini Allah yang atur. Itu harus kita yakini. Apapun yang terjadi, ma asaba min musibatin fil ard, segala musibah yang terjadi, wala fi anfusikum, atau yang menimpa diri kita. Ini termasuk kita ini, ada yang kemarin naik beca, ada yang kemarin naik mobil, ada yang kemarin naik kereta, bahkan ada yang jalan kaki yang dekat. Illa fi kitabim min qabli an nabraha. Semuanya sudah ditulis sebelum kita ini dilahirkan. Illa fi kitabim min qabli an nabraha. Semuanya sudah ada dalam ilmu Allah Ta'ala sebelum kami menciptakannya. Inna zalika 'ala Allah yasir. Bagi Allah yang demikian itu sangatlah mudah. Jadi termasuk jodoh kita hari ini, suami kita. Ada yang kadang-kadang jodohnya sampai 3 tahun, ataupun punya anak 1, bahkan jodohnya sampai kakek nenek, ataupun jodohnya cuma sebentar, ada kala meninggal. Ini sudah diatur jauh-jauh hari. Yang ingin saya sampaikan, semuanya ini wajib kita yakini Allah yang mengaturnya. Mungkin untuk di awal ini yang saya sampaikan. Sebelum nanti terakhir akan saya sampaikan perihal tentang fidyah puasa, karena mengqadha puasa Ramadan termasuk persiapan yang harus kita tempuh sebelum menjelang Ramadan. Di antaranya kewajiban membayar fidyah bagi orang yang telat mengganti puasa Ramadan. Dan nanti kita simpulkan di akhir tentang masalah fidyah, siapa-siapa saja yang harus membayar fidyah. Jadi jangan terlalu ngambang lebih jauh. Kalau ada yang mau bertanya silakan, melalui via WA boleh, melalui kertas boleh, mau tanya boleh. Kalau via WA di 0852 70 47 4174. Hmm. 0852. Karena yang jauh nggak kedengaran boleh via 0852 70 47 4174. Bukan promosi nomor HP. Nggak saya save pun nanti karena banyak kali pertanyaan. Biar mudah. Artinya menggunakan teknologi yang ada. 0852 70 47 4174. Nama saya berarti kalau lebih dikenal bilang saya memang sesuai dengan ijazah seperti Ibu moderator sampaikan, Tengku Sulaiman Muda SPDI. Nah, itu Muda itu nama nenek saya. Nah, Lorong Abu Muda, rumah saya itu di depan rumah Ibu Hajah Sukiyawati, Bapak Ajman, Lorong Tembarum, lewat kolam renang Tirta itu ada SD TK Negeri Pembina. Masuk lorong itu nampak terus Dayak dan musala yang sedang dibangun itu. Nah, tapi kalau kita ketemunya setelah Maulid, tapi kalau sebelum Maulid ketemu kemarin mungkin Ibu makan nasi Maulid di sana. Tapi insya Allah ada mau tahun depan. Nah, Gampung Payabujut itu lorong Abu Muda. Abu Muda itu nenek saya. Sudah ada pertanyaan di pojok sana ujung? Boleh. Bebas, Bu. Ini majelis ilmu, majelis zikir, apa yang perlu ditanyakan lebih-lebih tentang masalah puasa ke depan. Karena begini, Bu, setidaknya kita ini ada yang sudah berkepala 5, ada yang sudah berkepala 6. Kalau kita katakan umur kita udah 60, berarti kalau dipotong 10 tahun, kita sudah 50 kali berjumpa dengan Ramadan. Iya kan begitu, Bu? 50 kali sudah berjumpa dengan Ramadan. Setidaknya puasa 2022 ini kita berjumpa dengan Ramadan ke 51, dipotong masa balik. Artinya kita harus berupaya puasa yang kita lakukan itu harus berbeda dari tahun yang lalu ke tahun depan. Arti berbeda tingkat kualitas kita. Maka kita hari ini ketika datangnya Ramadan, banyak yang nggak siap mental. Banyak nggak siap mental ketika menghadapi Ramadan.
Padahal penentuan akhir nilai Ramadan kita, nilai puasa kita itu di akhir. Lailatul Qadar kapan? Menurut pendapat kuat di akhir Ramadan. Tapi malah di akhir kita masih makin molor. Padahal itu penentuan. Udah mau masuk finish penentuan keberhasilan kita. Sehingga banyak di antara kita gagal. Nggak siap mental menghadapi Ramadan. Sehingga ada budaya-budaya para guru-guru orang-orang saleh, mereka sudah menghilangkan budaya belanja itu di akhir Ramadan. Umpama beli, termasuk guru saya itu, beliau kalau belanja baju-baju untuk anak di akhir Sya'ban. Jadi nggak membuat rempong rasanya di malam 27, malam 28 kita penuhin tuh jalannya. Belanja ini, padahal kue karena sekarang gampang kok, tinggal tunjuk-tunjuk aja jadi kue. Ya kan, macam. Nah. Jadi penuhkan ibadah di akhir-akhir itu, lebih-lebih qiyamul lail. Jadi banyak yang nggak siap mental, sibuk dengan ini, sibuk dengan itu. Para ulama ada juga membuat itu, lupa deh istilah bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia open house. Jadi hari pertama Lebaran ya biasa-biasa saja, memang persiapan yang nggak besar. Cuman salaman, maafan orang tua, keluarga-keluarga inti. Kemudian setelah 3 puasa lagi Syawal. Kemudian di 8 Syawal baru besar-besaran buat acara. Namanya kalau kita open house. Nah, jadi jangan di akhir-akhir Ramadan kita menyibukkan dengan seremonial itu. Orang-orang kehidupan orang saleh nggak demikian. Makin Ramadan makin kencang. Ini berbagai fenomena. Orang cari Lailatul Qadar, kita sibuk dengan Lailatul Bakar ya. Bukan nggak boleh, tapi jangan sampai kita korbankan ibadah. Belum tentu tahun depan kita bisa bertemu kembali. Udah, ada yang bertanya? Terus. Oh, iya. Ini nggak tahu. Untuk bisa istiqamah selalu menghadirkan Allah, bagaimana caranya? Inilah salah satu tadi yang saya jawab, bahwa meyakini apa yang Allah ciptakan itu Allah yang atur semuanya. Apa saja yang nampak kita lihat ini bahwa Allah yang mengaturnya. Nanti pada makam yang tinggi ini sebenarnya ada tajalli ini. Sehingga kalau udah makam tinggi ini belum sampai ke situ. Tajalli itu kalau seandainya ada orang yang memarahin dia, menghina dia, berarti Allah yang menghinakan seseorang. Umpama ketika kita pergi ke sana, kita dimuliakan orang, berarti Allah telah memuliakan orang. Jadi ini dengan keyakinan untuk bisa hadir. Jadi bukan dengan zikir semata-mata, tapi dengan keyakinan apa yang kita lihat itu adalah Allah yang menciptakannya. Nah ini. Nah, kemudian Ustaz, bagaimana setan itu katanya dibelenggu di bulan Ramadan? Katanya setan itu di Facebook itu udah beredar tuh, pocong mau pamit dulu katanya. Itu pasti lihat ya. Jadi katanya dalam bulan Ramadan setan itu diikat. Tapi kenapa saya masih terasa malas untuk mendirikan sholat fardu terutama, bahkan tarawih? Mungkin itu kakaknya setan kan? Nggak kenal identitasnya nggak apa-apa. Nah, katanya kalau bulan Ramadan setan itu diikat. Tapi kenapa loh? Saya ini merasa malas sekali sholat fardu, khususnya umumnya sholat tarawih. Jadi jawabannya perlu kita ketahui bahwa dalam hadis Rasulullah mengatakan, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulikat abwabu jahannam wa sulsilat syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga
ditutuplah pintu-pintu neraka dan dibelenggulah para setan. Jadi bukan katanya, memang Nabi yang katakan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulikat abwabu jahannam wa sulsilat syayatin. Apabila datang bulan Ramadan maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka dan dibelenggulah para setan. Ini yang pertama. Yang kedua, penyebab malas cuman dengan makanan. Salah satunya, jangan kita katakan makanan haram. Faktor daripada kita suka makanan syubhat, yang pertama, kalau bahasa Acehnya benak tipu, benak tipu bahasa Indonesia, bodoh rasanya. Yang kedua, bermalas-malasan dalam beribadah. Ini jawabannya. Penyebab kenapa bermalas-malasan beribadah, faktor yang paling besar adalah makanan. Karena para ulama menjelaskan di dalam kitab, salah satu penyebab kita suka makan syubhat, kita ini bermalas-malasan melakukan ibadah dan mengaji. Syubhat bagaimana Ustaz? Syubhat tidak diketahui dasar halal dan haramnya, nggak jelas. Kalau haram nggak jelas. Nabi mengatakan kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bi. Daging kita, badan kita yang sehat ini tumbuh, anak kita tumbuh besar daripada harta yang haram kita berikan. Fannaru aula bi, maka Nabi mengatakan neraka yang lebih layak kepada orang itu. Maka kesimpulannya bukan setan yang diikat. Setan memang dah diikat di dalam Ramadan menurut hadis Rasulullah, tapi faktor yang ada di tubuh kita ini sangat banyak. Ada kalanya faktor makanan. Kemudian jangan sampai puasa itu kita ini mengqadha makan. Paham mengqadha makan? Karena gara-gara nggak makan siang, dibuka puasanya dihambur-hamburkan. Terakhir nafsu, nggak sanggup ini, nggak sanggup terawih. Air udah ada bala-bala, udah ada cendol lagi, tambah lagi nasi. Paham ya? Nah, jadi faktor makanan. Ini ke fikih ya, Ustaz. Bagaimana hukumnya jika seorang anak yang hamil di luar nikah lalu dibuat anak yatim oleh ibunya karena tidak diakui oleh bapaknya? Nah, itu memang nggak ada bapak anaknya. Karena yang dikatakan anak yatim, ya ayahnya meninggal. Karena dia janda ada dua, Bu. Ada janda yang suaminya meninggal. Itu rumah itu kalau ada anak-anaknya anak yatim. Tapi kalau ada janda yang gara-gara pisah, di rumah ada anaknya juga, itu kategorinya bukan anak yatim. Nah, paham ya? Nah, itu sekedar janda aja. Gak macam nama-nama bunga itu ada namanya lidah mertua, ada yang nama janda bolong, macam-macam. Paham? Jadi tidak termasuk. Jawabannya tidak termasuk anak yatim. Dan dia tidak ada ayah. Dan hukumnya kalau seandainya perempuan, anak itu perempuan, laki-laki yang menghamili ibunya boleh menikah dengan anak itu. Seandainya, karena memang tidak ada garis keturunan. Bin siapa juga ya, bin ibunya. Yang menikahkan siapa ya, wali hakim. Kalau di tempat kita ini KUA. Inilah faktor. Terputus memang. Dia antara kajian kedokteran dengan agama ini berbeda. Memang sudah diketahui secara biologis itu bapaknya. Tapi secara agama kalau belum akad nikah nggak dianggap. Paham ya? Sama seperti iddah. Alasan iddah masa menunggu untuk memastikan kosong rahim. Ada yang tanya, saya pernah ngisi di rumah sakit. Kemudian ada beberapa tempat bahas masalah iddah khusus problem kewanitaan. Jadi iddah bagi seorang wanita untuk memastikan kosong rahim baru boleh nikah lagi dengan laki-laki lain
Tujuannya kan, tujuan iddah untuk memastikan kosong rahim. Sedangkan sekarang kan sudah canggih. Udah ada alat-alat untuk mendeteksi bahwa wanita itu nggak hamil. Jadi apalagi iddah, tetap tidak boleh. Karena dalam agama ada yang namanya istilah hukum ta'abbudi. Arti ta'abbud tidak diketahui sebab perintah. Nggak masuk di akal kalau dicari. Ya sama seperti Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kalau kita cocok-cocokkan dengan logika, bukan Isra Mi'raj nggak masuk di akal. Tapi otak kita ini terlalu kecil untuk memikirkan perkara sebesar Isra Mi'raj. Ulang bentar, bahkan dalam riwayat Nabi Isra Mi'raj baliknya Siti Aisyah ya, Siti Khadijah. Siti Khadijah, istri Nabi, belum balik pun daripada tidurnya, artinya masih tidur tetap. Begitu cepat, nggak lama, sekitar 3-4 jam perjalanan. Yang intinya bahwa ada yang namanya hukum ta'budi. Kalau udah diperintah iddah, nggak perlu tanya-tanya lagi. Umpama sholat asar bentar lagi 4 rakaat. Ustaz, kami ini lagi sehat, lagi enak makan, mau sholat 8 rakaat terus boleh nggak? Nggak boleh. Paham ya? Nah, ini dah panjang lagi kalau bicara masalah bilangan itu nanti. Termasuk masalah bilangan talak sama bilangan sholat, beda bu. Kalau bilangan sholat dia nggak hidup, angkanya harga mati. Tapi kalau bilangan talak hidup. Maksudnya kayak mana Ustaz? Bilangan sholat harga mati, nggak hidup-hidup. Karena kalau sholat asar 4 rakaat, kalau kita pun lagi enak badan, makan enak, mau sholat 6 rakaat, nggak sah. Oh kita lagi lesu, nggak enak badan, hari ini mau sholat 2 rakaat, nggak sah kalau sholat asar. Mesti 4, artinya nilai bilangannya harga mati. Tapi kalau talak enggak, dia semua hidup. Talak 1 hidup, talak 2 hidup, talak 3 hidup. Paham ya? Nah, jadi agama ini, kalau bahasa guru saya itu, kalau ngaji itu harus khatam. Terutama tentang ibadah dulu. Biar terlepas, sudah. Hukuman banyak, rupanya nggak ada yang langsung nih ya. Kalau nggak waktunya ibu tua udah habis, stop aja. Nah, nanti kita jawab di lain kesempatan. Ini mantap pertanyaannya. Artinya untuk kita amalkan malam Jumat. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita sholat tasbih, kan harus menghitung tasbihnya dengan menggerakkan jari. Bagaimana? Ya nggak apa-apa. Yang penting jangan menggerakkan telapak tangan. Artinya begini, dia cara tasbih. Kan kita nggak semua bak tasbih bu. Kalau yang keren sekarang udah ada tasbih digital ya. Orang-orang teman-teman udah pada mengkhatam selawat 1000 satu hari sampai 500 selawat ya pakai tasbih digital. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sambil bawa kereta pun dia Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Satu hari target harus 500, satu hari satu malam. Jadi intinya kalau kita nggak punya tasbih atau kalau tasbih itu ataupun digital, pakai jari bu. Paham zikir? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ini jari kita ini ada 3 jalan, 3 ruas. Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti udah sampai kemari jempol juga 1, 2, 3. Berarti 5 jari dikali 3 berarti 15. Jadi ketika tasbih begini saja, maaf bu, umpama seperti ini. Jadi boleh seperti ini ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wa akbar. Subhanallah, walhamdulillah. Yang jangan bergerak-gerak kayak gini. Karena batasnya ini bu. Paham ya? Kalau udah bergerak-gerak ini batal. Termasuk yang biasa, sami Allahu liman hamidah. Nah, ini batal. Karena tata cara bergerak 3 kali berturut-turut kalau melangkah dalam sholat beda diajarin sama guru saya dulu waktu olahraga. Saya alumni SMP 3 Adam, mungkin guru saya di sini. Jadi pelajaran kami belajar dulu, saya diajarin PBB, peraturan baris berbaris. Jadi dalam peraturan baris berbaris, dianggap 1 langkah dia seperti ini. 1 langkah. Nah, ini 1 langkah. Artinya kaki kanan dan kiri harus digerakkan. Ini 1 langkah. Kalau dalam aturan fikih, 1 langkah itu seperti ini, kaki kanan saja. Ini 1. Kalau udah 1 lagi, udah 2. Tapi kalau dalam PBB itu 1 langkah, 2 harus pindah. Jadi berbeda. Jadi kesimpulan pertanyaan tadi nggak masalah.
Yang penting jangan bergerak yang ini untuk memudah ingat tasbih. Gimana Bu? Boleh. Ini yang di tangan lagi seperti ini. Karena meletakkan tangan seperti ini sunnah hukumnya. Karena wasyubihati shalah bil insan. Salat yang kita lakukan itu sama seperti manusia, Bu. Salat kita itu sama seperti manusia. Faruknu karaksihi. Rukun-rukun yang ada dalam salat itu sama seperti kepala manusia. Rukun apa? Coba. Salah satu rukun salat apa? Membaca Al-Fatihah. Kira-kira kalau kita nggak baca Fatihah, salat kita sah nggak? Nggak. Orang kalau nggak ada kepala bisa hidup nggak? Nggak. Maka rukun dalam salat sama seperti kepala manusia. Dah satu. Maka ulama mengatakan salat itu sama seperti manusia. Yang pertama samanya rukun salat sama seperti kepala. Alasannya tadi. Salat nggak ada Fatihah nggak sah. Orang nggak ada kepala nggak hidup. Kemudian wasyartu kahayatihi. Syarat yang ada dalam salat, syarat salat sama seperti roh ataupun jiwa yang ada pada manusia. Dah. Kita hari ini dah pakai mukena cantik-cantik. Kadang mukenanya baju ihram ataupun baju dari Arab. Udah salat Allah. Rupanya tadi nggak wudu. Kira-kira sah nggak? Dah. Hari ini Allah dah ciptakan semua telinga, kepala, dah lengkap lah semua. Tangan, kaki, rupanya nggak ditiup roh. Kira-kira bisa berfungsi nggak? Nggak. Sama seperti syarat yang ada dalam sholat. Walaupun kita udah pakai mukena cantik-cantik, rupanya nggak berwudu tadi. Ataupun mukena kita koyak dan lain sebagainya. Paham? Jadi syarat sama seperti roh ataupun nyawa manusia. Dah. Kemudian wal ab'adu kasya'rihi. Wal ab'adu kasya'rihi. Sunat ab'ad a'da. Sunat awal ab'adu ka'a'daihi. Sunat ab'ad diantaranya duduk tasyahud awal. Kan duduk di rakaat kedua itu, Bu. Sunnah. Membaca kunut. Kemudian selawat di rakaat pertama. Pokoknya yang tasyahud, yang sunat ab'ad semua ini sama seperti anggota-anggota manusia. Orang nggak baca kunut, kira-kira sholat sah apa nggak? Sah. Yang abdalnya baca. Orang nggak ada tangan, kira-kira bisa hidup nggak? Bisa. Sempurna nggak? Nggak. Jadi sholat nggak pakai kunut, sholat nggak ada tahiyat awal, sempurna nggak? Nggak pakai tahiyat awal, nggak sama seperti orang nggak ada kaki, nggak ada tangan. Dia bisa hidup tapi nggak Maka para ulama mengatakan sunan ab'ad, kan banyak, Bu, sunan ab'ad itu sama seperti anggota-anggota tubuh yang ada pada manusia. Tangan, jari, kaki, telinga. Dah, kemudian wal hay'atu kasya'rihi. Gerakan-gerakan salat itu, hay'ah salat sama seperti bulu-bulu yang ada pada manusia. Maka kalau salat dia seperti ini gerakan. Allahu Akbar. Kalau seandainya Allahu Akbar, ini bukan salat, tapi kalau dari segi gerakan ya sah salatnya. Ataupun orang nggak seperti ini, ataupun seperti ini saja. Secara hukum itu sah, tapi nggak bagus, sama seperti bulu-bulu yang ada pada manusia. Kalau seandainya alis kita ini ditaruh di sini kayak mana? Cantik nggak? Bahkan kita ini yang ibu-ibu nambah lagi, kedekrok tambah lagi yang lain. Yang bulu mata tambah lagi bulu matanya biar cantik. Artinya gerakan-gerakan sholat sama seperti bulu-bulu yang ada pada Jelas ya? 4 kategori tadi. Rukun sama seperti kepala. Nanti cari terus alasannya. Kemudian syarat sama seperti nyawa manusia. Sunat ab'ad sama seperti anggota manusia. Gerakan sholat sama seperti bulu-bulu yang ada pada manusia. Terjawab ya? Jadi kesimpulannya yang tasbih tadi nggak apa-apa. Yang penting jangan bergerak ini. Assalamualaikum Tengku, salat tasbih dan puasa tidak dapat saya kerjakan karena haid. Amalan-amalan apa yang bisa saya amalkan? Terima kasih.
dengan duduk diam saja dah dikasih gratis, itu amalan. Udah dikasih free, jangan minta lagi berbuat. Nah, kita ini duduk diam, ini udah dikatakan amalan. Nggak ngomong untuk orang aja, ini udah dapat pahala. Maka ada cerita tuh 2 orang wali, yang satu ahli ibadah, satu ahli tidur. Ini sama-sama, yang satu ahli ibadah, ibadahnya kencang kali. Yang satu lagi suka tidur, artinya siap sholat, tidur selalu. Asal dah siap sholat fardu, tidur lagi. Jadi yang satu tadi itu, yang ahli ibadah, merasa ibadahnya sudah mentok lah, udah kencang kali ibadahnya. Dia ngadu ke Allah, kira-kira ya Allah, ada nggak wali yang setingkat dengan saya ibadahnya yang sudah sedemikian rupa? Setiap malam dia sholat, setiap hari dia puasa, hampir setiap hari dia puasa. Kira-kira ada nggak yang sekelas denganku? Kemudian Allah jawab, ada. Yang sama dengan kamu, yang setingkat dengan kamu, wali yang suka tidur itu. Lah, kok bisa dia yang suka tidur? Itu setingkat nggak aku? Nggak percaya, tanya aja langsung. Nggak percaya, tanya aja langsung. Singkat cerita saja. Ini mungkin sudah pernah dengar secara detailnya jamaah. Singkat cerita, datanglah wali yang suka tidur itu, wali yang ahli ibadah tadi ke tempat wali yang suka tidur. Kalau bahasa kita begini, nggak perlu ditanya bahasa Arab, panjang kali nanti saya baca. Kamu itu kok bisa sekelas denganku? Macam di sini ada yang guru, ada ya. Nah, ada anak-anak yang satu rajin buat PR, rajin sekolah. Ada satu malas buat PR, malas sekolah. Di akhir semester naik kelas juga. Pasti anak itu komplain, kok bisa dia sekelas denganku? Nah, jadi wali yang ahli ibadah tadi komplain, kok bisa dia setingkat denganku? Kamu itu kok bisa setingkat? Kemudian wali yang ahli tidur tadi jawab, kamu itu lakukan ibadah, puasa ini, puasa itu, sholat ini, sholat itu untuk apa? Untuk menampakkan ciri takwa kepada Allah. Ya benar. Kamu walaupun puasa, sholat, pasti kamu puasa keliuran, pasti lihat-lihat yang diharamkan, lihat janda orang, lihat perempuan orang kamu. Sedangkan aku hanya di kamar, aku hanya melihat tembok-tembok, artinya catatan kebaikan lebih banyak aku. Aku nggak kotor, nggak ada dosa. Jadi kesimpulannya, tidur adalah cara yang paling efektif meninggalkan maksiat. Jadi nanti Ramadan kalau memang nggak tahu mau ngapain, bagus tidur aja. Lebih bagus tapi jangan salah paham, Bu. Jangan seperti tidur anak-anak kita yang tak pulang tadarus. Mereka jam 3 ketok-ketok pintu, mak makan sahur, habis itu tidur. Kapan bangunnya? Jam 4 sore. Subuh nggak ada, zuhur nggak ada. Itu maksiat namanya. Maka sebagian ulama mengharamkan asmara subuh. Kalau ada potensi maksiat, tapi kalau bagi kita yang tua mungkin ada potensi, ada manfaatnya. Mungkin untuk kesegaran itu lebih baik. Tapi kalau ada potensi maksiat, lebih bagus nggak usah. Paham? Nah, jadi kesimpulannya, cara yang paling efektif meninggalkan maksiat apa? Tidur. Nah, jadi bagi yang tanya-tanya amalan tadi, tidur aja, Bu. Udah dikasih free, jangan minta. Macam anak-anak sekolah kemarin tuh, kalau dulu kita sibuk cari tanggal merah. Kapan tanggal merah libur? Pas corona kemarin, hampir tanggal merah. Rupanya ada santri saya ngeluh, nggak enak tunggu ya, libur dah 3 bulan nih. Kenapa nggak enak? Yang pertama nggak ada kawan, yang kedua nggak dapat jajan. Begitulah kira-kiranya. Udah. Nah, udah habis. Kita padai masalah fidyah untuk penutup. Oh, ada satu lagi boleh. Soal niat tentu apa boleh kita niat puasa itu 1 bulan, niat 1 bulan terus itu puasa 1 hari. Yang disunatkan di awal niat dalam 1 bulan penuh, kemudian diwajibkan per malam. Supaya kita niat di awal, seandainya terjadi kelupaan, kita sudah pernah niat di awal. Namun bagi kita yang sadar, tetap diwajibkan meniat setiap malam. Dalam 1 malam berarti sekali. Dah. Ini masalah fidyah. Udah habis waktunya. Kalau ada silakan, monggo. Untuk bertanya. Ustaz, masalah sholat ada ini mana kan masing-masing. Ini masalah tahiyat. Jadi ini betul. Tahiyatul. Itu asyhadu an la ilaha illallah. Katanya disuntuhkan ini. Dalam aturan sholat, tangan kanan digenggamkan,
tangan ini seperti ini, tangan telunjuk seperti ini, kemudian tangan ini seperti ini. Kalau dulu kecil-kecil saya diajarin sama ibu saya, jangan lewat-lewat seperti ini, nanti dipotong katanya. Ini kita diajarkan supaya dari kecil sudah mulai rapi dan tertib melaksanakan. Katanya dipotong, kapan dipotong nggak tahu, kalau kita nyuri punya orang dipotong. Bahasa orang dulu itu sudah dibuat penyaringan semua, Bu. Katanya kalau anak gadis itu nggak boleh duduk-duduk di tangga anak perempuan. Kan begitu, Bu. Kalau orang dulu bilangnya yang perempuan nggak boleh duduk di tangga, alasan telat datang jodoh macam-macam. Jodoh udah diciptakan. Orang dulu ngelarang duduk di tangga karena orang dulu pakai rok semua. Nggak boleh tidur golek-golek di tanah depan rumah anak ikeleun kena bahasa Aceh. Mati mai lingku le cica mujujun. Nai panena, mati mamaknya nyuci. Nah. Kalau sekarang udah gampang lah serba pencret. Ya kan? Maka ada ini sebagai seluruh saja katanya. Kenapa orang sekarang sebentar-bentar maaf Bu cukur bulu ketiak, karena asik tumbuh, karena serba pencret. Kalau orang dulu nggak sempat tumbuh, pagi dah nyuci, dah tumbuh yang tadi malam dah putus lagi. Begitulah seterusnya. Mau masak siang gileng batu dah putus lagi yang tumbuh. Kalau sekarang pada pencet semua. Jadi seluruh saja. Dan paham Bu tadi Bu? Nah, jadi diajarkan seperti ini. Malah ketika ratib kita agak kemari sedikit. Enggak kemari. Tapi di antara dada dan pusat. Enggak dimerahkan sedikit. Ini jumhur ulama mayoritas. Kita ikut ulama. Ulama warasatul anbiya. Ulama adalah penerus segala nabi. Dah ada lagi? Dah, ini yang perlu diingat. Ini saya baca sedikit-sedikit tentang tabel fidyah. Nanti kalau lebih lanjut dia kajian Ramadan. Ini sekedar PR saja. Fidyah itu ada orang yang boleh tidak berpuasa. Bagi orang tersebut ada kala mesti qadha, ada kala mesti fidyah. Maka di antara persiapan kita menghadapi Ramadan adalah mengganti puasa qada Ramadan yang telah lalu. Ini Sya'ban 13 ya. 13. Berarti ada sisa waktu 17 hari lagi, lebih kurang kalau genap 30 Sya'ban. Jadi bagi kita yang belum monopos ataupun bagi anak kita yang gadis yang sudah halangan, kita yakini dia dulu puasa kemarin halangan 8 hari, kita tanya, Kak, udah berapa hari ganti? Baru 5 hari. Nah, ini sekarang sudah wajib diganti. Artinya terus ganti. Jangan sampai kena denda. Kalau udah masuk Ramadan nanti bulan 4, itu kewajiban dia bukan yang punya tahun lalu, tapi punya baru double. Maka dalam agama itu ada orang yang boleh tidak berpuasa. Dan bagi orang tersebut ada ketentuan yang mana qadha, yang mana fidyah. Yang pertama, yang boleh tidak berpuasa anak kecil, tapi wajib bagi orang tuanya mendidik. Kalau biasanya kita beri dia makan jam 9, kita lebihkan sedikit supaya dia puasa terbiasa. Maka bagi anak kecil tidak wajib qadha dan tidak wajib fidyah. Kemudian orang gila yang tidak sengaja, tiba-tiba ada gila, dia pulang dari hutan ataupun dari laut, tiba-tiba ada gila 2 tahun gila, maka bagi orang itu nggak ada qadha, nggak ada fidyah dalam masa gila itu. Yang kedua, gila yang unsur sengaja. Ini banyak di Langsa gara-gara sabu narkoba. 2 tahun dia ditangkap, direhab di Banda Aceh, sembuh. Dalam 2 tahun itu berarti 60 hari dia wajib mengqadha puasa kalau dia nggak puasa. Paham ya? Artinya si gila ada sebab. Kemudian sakit yang ada harapan sembuh. Tiba-tiba pas Ramadan tahun lalu kita kambuh lambungnya Bu, apalagi dah tua kan kambuh, nggak sanggup, harus buka puasa. Tapi sakit kita itu ada harapan sembuh. Nah, ini bagi kita yang diwajibkan qadha saja, tidak perlu bayar fidyah.
Kemudian sakit yang tidak ada harapan sembuh. Nenek-nenek kita yang udah tua memang nggak mungkin lagi puasa. Ini bagi keluarga ataupun bagi orang tersebut cuman diwajibkan fidyah, nggak wajib kah? Qada. Gimana mau qada lagi dah lemah. Dah, kemudian orang tua. Orang tua nggak mungkin lagi puasa. Kalau udah puasa dah. Ini fidyah saja, tidak kah? Qada. Kemudian musafir, kita mau pulang kampung ke Jambi, ke Medan, ke Kaban Jahe ataupun ke Banda Aceh, nggak mungkin kalau nggak minum obat sampai di perjalanan nggak makan, mabuk. Ini dibolehkan berbuka. Maka bagi musafir tidak fidyah tapi qada saja. Nanti selepas lebaran qada. Kemudian orang hamil dan orang menyusui. Ini ada kategorinya. Kalau gara-gara hamil ataupun menyusui, kita takut untuk diri saja. Kalau puasa ini lemah, bergetar kita. Orang apalagi hamil-hamil lagi mabuk-mabuk. Nah, ini bagi orang tersebut qada saja, tidak fidyah. Takut untuk dirinya saja. Kemudian yang kedua, takut untuk dirinya dan bayinya. Badannya lemah ataupun takut keguguran. Kalau puasa, seandainya mungkin ada prediksi dokter, maka bagi orang tersebut qada juga tidak fidyah. Kemudian kalau takut kepada bayinya saja, ini kalau puasa pasti lemah, macam-macam lah kata ahli. Nah, ini bagi orang tersebut qada dan tidak fidyah. Kalau pada takut bayinya saja, qada dan fidyah. Nah, kemudian orang haid, nifas, qada tidak fidyah. Paham? Ini sekilas. Untuk lebih detail insyaallah di pengajian di selanjutnya mungkin bisa ditanyakan kepada guru-gurunya. Mungkin dari saya ini saja, ya, Ibu Ketua, dan atas nama jamaah saya mohon maaf di atas kesilapan, kejanggalan bahasa mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat. Saya ucapkan minal aidin wal faidin, selamat menempuh pertama malam nisfu Sya'ban dan akan menghadapi Ramadan. Untuk menutupi acara kita hari ini, kita tutup dengan doa.